Halo, apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi di channel Belajar Ekonomi. Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar tentang keseimbangan pasar. Nah, kita akan belajar dari soal berikut ini. Perhatikan data di pasar prima pada Januari 2020 berikut ini. Diketahui nilai P 7.000, lalu quantity of demand atau QD, jumlah barang yang diminta 800, dan pada saat harga naik menjadi 8.000, maka quantity of demand turun menjadi 600. Nah, sementara diketahui QS, quantity of supply atau jumlah barang yang ditawarkan, nilainya adalah 1.000 pada saat harga 7.000, lalu pada saat harga naik menjadi 8.000, maka quantity of supply-nya atau jumlah barang yang diminta menjadi 1.200. Berdasarkan data di atas, maka titik keseimbangan pasar atau syaratnya adalah Q, P adalah titik-titik. Nah, yang perlu kita ketahui adalah yang ditanyakan di sini adalah titik keseimbangan pasar. Nah, untuk mencari titik keseimbangan pasar, ada syaratnya. Rumusnya adalah QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Quantity of demand sama dengan quantity of supply atau price of demand sama dengan price of supply. Ya, jadi kalau Q itu berbicara tentang jumlah barang atau quantity, jumlah barang yang diminta maupun jumlah barang yang ditawarkan, atau jika berbicara tentang P itu adalah tentang price atau harga yang diminta dengan harga yang ditawarkan. Antara permintaan dan penawaran harus sama. Nah, kita lihat di soal, di tabel, bahwa antara harga permintaan dan harga penawaran berbeda. Begitu juga dengan jumlah yang diminta, dengan jumlah yang ditawarkan berbeda. Nah, untuk mencari syarat keseimbangan pasar, kita harus melalui 3 tahap berikut ini. Yang pertama, kita harus mencari fungsi permintaan. Yang kedua, kita harus mencari fungsi penawaran. Dan yang ketiga, barulah kita harus mencari yang namanya keseimbangan harga. Nah, langkah pertama kita akan mencari yang namanya fungsi permintaan, ya. Nah, fungsi permintaan seperti yang kita ketahui tabelnya, pada saat P 7.000 maka quantity of demand-nya adalah 800. Pada saat harga naik menjadi 8.000, quantity of demand-nya menjadi turun, nilainya menjadi 600, ya, sama dengan yang ada di soal berikut ini. Nah, cara penyelesaiannya mudah, teman-teman, ya. Kita pakai rumus dengan cara cepat sehingga waktu yang digunakan ya tidak begitu lama, lebih singkat daripada rumus yang biasanya. Nah, di sini ada P, di sini ada QD. Nah, cara gampangnya adalah begini. 7.000 dikurangi 8.000, nilainya adalah di sini adalah minus 1.000 rupiah, ya kan teman-teman. Nah, karena di sini P atau price, harga, maka ini saya rubah menjadi huruf Q, ya, kebalikannya begitu ya teman-teman. Nah, di tengah-tengahnya diberikan sama dengan. Nah, langkah berikutnya adalah 800 dikurangi 600. Nah, 800 dikurangi 600, hasilnya adalah positif 200, ya, atau 200. Ya, karena di sini Q, maka kebalikannya di sini adalah P, ya, 200 P. Nah, berikutnya, langkah berikutnya kita akan memakai yang namanya perkalian silang. Apa itu yang dikalikan? Nah, yang dikalikan pertama kali adalah 7.000 dikalikan 6.000. 7.000 dikalikan
6.000. Nah, hasilnya sudah saya tulis, teman-teman. Hasilnya adalah 4.200.000 ya. Nah, setelah itu kita perkalikan silang yang kedua, yaitu 800 dikalikan dengan 8.000. Nah, 800 dikalikan 8.000 hasilnya adalah 6.400.000. Nah, kita kurangkan ya teman-teman, kita kurangkan hasilnya. Hasilnya kita kurangi, maka hasilnya adalah 4.200.000 dikurangi 6.400.000. Maka hasilnya di sini adalah minus 2.200.000 ya, 2.200.000. Nah, karena ini hasilnya minus 2.200.000, maka kita ubahkan di sini teman-teman ya. Di sini ditaruh di belakangnya minus 2.200.000. Nah, langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya adalah kita menyederhanakan bentuk fungsi berikut ini ya, kita sederhanakan. Nah, untuk merubah menjadi bentuk sederhana, maka kita harus mengubahnya menjadi bentuk Q. Q sama dengan. Nah, karena ini min 1000 Q, supaya menjadi bentuk Q, maka harus dibagi min 1000 ya. Min 1000 Q dibagi min 1000 hasilnya adalah Q. Karena ini dibagi min 1000, maka semuanya juga dibagi min 1000. 200P dibagi dengan min 1000 hasilnya adalah minus 0,2P ya. Nah, begitu juga berikutnya, minus 2.200.000 dibagi dengan minus 1000. Nah, karena minus dibagi dengan minus, maka hasilnya adalah menjadi positif ya, teman-teman. Jangan sampai keliru. Hasilnya adalah 2.200. Nah, ini adalah bentuk dari fungsi permintaan ya. Kita ingat-ingat dulu, jangan sampai kita lupa. Nah, setelah kita mencari fungsi permintaan, maka kita akan mencari yang namanya fungsi penawaran ya. Kita akan mencari fungsi penawaran. Nah, fungsi penawaran kita lihat di soal. Kita ambil dari sini ya soalnya, saya kopikan ke bawah. Di sini adalah fungsi penawaran. Nah, karena fungsi penawaran, maka quantity of demand-nya kita hapus saja ya, karena tidak berfungsi. Nah, yang berfungsi adalah quantity of supply-nya, atau jumlah barang yang diminta. Nah, caranya gimana teman-teman untuk mencari fungsi penawaran? Caranya sama seperti yang fungsi permintaan, nggak ada bedanya ya. Kita kurangkan 7.000 dikurangi 8.000, maka hasilnya adalah minus 1.000 Q ya, minus 1.000 Q. Kenapa Q? Karena di sini P, maka kita tuliskan pasangannya. Pasangannya P adalah Q ya, kebalikannya teman-teman. Nah, habis itu sama dengan, nah ini dikurangkan lagi teman-teman, 1000 dikurangi 1200, maka hasilnya adalah minus 200. Nah, karena di sini Q, maka kita tuliskan pasangannya adalah huruf P ya, seperti itu. Nah, berikutnya kita kalikan silang ya, kalikan silang. 7.000 dikalikan 1.200. 7.000 dikalikan 1.200, maka hasilnya adalah 8.400. Nah, kemudian kita kalikan silang yang kedua, 1.000 dikalikan 8.000, hasilnya adalah 8 juta rupiah. Nah, ini kita kurangkan teman-teman ya. Kita kurangkan 8.400 dikurangi 8.000. Maka hasilnya di sini adalah positif ya teman-teman, positif 400.000. Nah, karena
Ya, kita jumlahkan karena tadi hasilnya adalah positif Rp400.000. Nah, lalu bentuk fungsi ini kita sederhanakan. Ya, menjadi bentuk Q. Ya, menjadi bentuk Q. Ya, supaya min 1000 Q, supaya menjadi Q, maka dibagi min 1000. Karena ini dibagi min 1000, maka semuanya pun dibagi min 1000. Berarti min 1000 Q dibagi min 1000 hasilnya adalah Q. Ya, begitu juga dengan min 200P. Min 200P dibagi dengan min 1000, ya, minus dibagi dengan minus, maka hasilnya adalah positif 0,2P. Ya, lalu berikutnya 400.000 nilainya positif dibagi minus 1000. Positif dibagi minus 400.000 dibagi 1000, maka hasilnya adalah negatif atau minus 400. Ya, jadilah ini fungsi penawaran. Ya, ini kita fungsi penawaran. Nah, langkah berikutnya, langkah ketiga adalah kita harus mencari yang namanya keseimbangan harga. Keseimbangan harga rumusnya adalah QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Nah, untuk fungsi QD atau fungsi permintaan kita sudah menemukannya, ya. Ini yang tadi kita cari, kita copy terlebih dahulu, ya. Ini fungsi permintaan, dan yang kedua adalah fungsi penawaran, ya. Fungsi permintaan dan fungsi penawaran kita sudah menemukannya. Nah, langkah yang ketiga, maka kita akan substitusikan kedua fungsi tersebut. QD sama dengan QS, ya. QD seperti yang kita ketahui adalah min 0,2P ditambah 2200 sama dengan fungsi penawaran QS 0,2P min 400. Nah, kita substitusikan teman-teman, ya, kita substitusikan. Nah, ini 2200 tetap di ruas kiri. Nah, kita cari bilangan yang sejenis ditambah yang 400 karena di sini negatif 400, ketika berpindah di ruas kiri maka minusnya menjadi plus, ya, plus 400. Nah, sama dengan di sini ruas kanan tetap 0,2P. Nah, karena di sini ruas kiri 0,2P dipindah ke kanan, min 0,2P dipindah ke kanan, jadi hasilnya adalah positif 0,2P. Nah, kita sederhanakan lagi teman-teman. 2200 ditambah dengan 400 hasilnya adalah 2600, ya. Lalu sama dengan 0,2P ditambah 0,2P hasilnya adalah 0,4P. Nah, maka nilai P bisa dicari teman-teman. P sama dengan hasilnya adalah 2600 dibagi, atau tanda bagi saya tulis ya teman-teman biar nggak bingung, dibagi 0,4. Nah, maka nilai P adalah hasilnya adalah 6500. Ya, nilai P hasilnya adalah 6500. Nah, lalu untuk mencari Q bagaimana teman-teman? Nah, untuk mencari Q maka tinggal kita masukkan, ya. Misalnya kita masukkan ke fungsi QD. Fungsi QD sama dengan 0,2P ditambah dengan 2200. Nah, nilai P-nya kita ganti teman-teman, ya.
Oh, di sini ada minusnya ya teman-teman, jangan lupa harus teliti. Nah, berarti min 0,2 P, nilai P-nya diganti dengan angka 6.500 ditambah 2.200. Maka nilai QD-nya adalah, nah, berapa teman-teman hasilnya? Ayo, sambil belajar, sambil mengikuti, sambil juga teman-teman menghitung. Saya hitung dulu ya teman-teman. 6.500 dikali min 0,2. Hasilnya adalah min 1.300 ya. Hasilnya adalah min 1.300 ditambah 2.200. Maka QD-nya sama dengan, atau istilahnya 2.200 dikurangi dengan 1.300. Hasilnya adalah 900. Nah, begitu ya teman-teman. Berarti jawaban soal di atas adalah, nah, kita bisa isikan teman-teman, Q-nya tadi 900, nilai P-nya adalah, nilai P-nya tadi 6.500. Nah, sekian dari saya tentang materi belajar ekonomi hari ini tentang mencari titik keseimbangan. Terima kasih telah menyaksikan video saya.